Cici mengenal Islam ini mulai tahun berapa? Mengenal Islam di mana saya mau masuk atau baru mendengar Islam? Baru mendengar Islam. Oh, juga baru mendengar Islam dari saya kecil. Ya. Saya sudah mendengar tentang Islam Ya. sebenarnya. Tapi kalau untuk ajaran-ajarannya tidak. Yang diajarkan dari saya kecil itu saya didoktrin untuk avoid Islam. Ya. Avoid Islam. Tapi mendengar dalam konsep negatifnya didoktrin untuk menjauhi kalau bisa jangan mendekati orang yang Muslim. Ya. Karena first again saya Cindo, saya Chinese Indonesia, dan bagi mayoritas dari sukunya saya sendiri akan berusaha untuk limit our interaction kalau bisa dengan Muslim terutama ya, karena ada skeptisisme bahwa kita itu takut untuk anak-anaknya ketemu Muslim. That's how. Oke, jadi itu tuh dari our early years saya sudah mendapatkan semacam doktrin dari keluarga. Oke, itu baru yang dari keluarga. Jangan masuk ke Islam nih, ntar Islam tuh ada begini-begini, aduh Islam tuh sholat tuh aneh atau seperti ini. Ini yang paling suka dikritik oleh orang-orang Kristen ya. Islam kalau berdoa harus teriak, harus pakai toak ya. Ya, Itu bukan berdoa itu. Ya, seperti itu itu ya. panggilan itu. Namanya adzan. Itu bukan berdoa. Nah, kita itu di Kristen tuh banyak dibilang bahwa Islam kalau berdoa saja harus diteriakin. Emang Tuhannya nggak bisa mendengar ya? Bukan, itu adzan. Namanya adzan itu panggilan untuk masyarakat, ayo datang sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita masih membahas tentang Mu'alaf Jesslyn ya. Setelah kemarin kita sudah mengunggah sebuah video tantangan debat terbuka, debat tatap muka ya, dari Mu'alaf Jesslyn ini kepada Pendeta Andri Tunggal, dan kita sudah mendapatkan jawaban dari Pendeta Andri Tunggal yang isinya hanyalah muter-muter, ngeles, berasumsi, yang intinya dia ketakutan ketika ditantang debat terbuka, debat face to face atau debat tatap muka oleh Mu'alaf Jesslyn ini. Jesslyn Thea Lestari, seorang wanita beretniskan Tionghoa yang masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akan telusuri, kita dapatkan sebuah video terbaru dari channel Ustadz Ipung Atria. Ternyata ada satu hal yang mengejutkan yang dialami oleh Mu'alaf Jesslyn ini semenjak masih waktu kecil ya. Bagaimanakah penuturannya? Mari kita simak videonya. Oke, baik. Kita ngobrol santai saja. Iya. Alhamdulillah beliau terus belajar tentang sholat ya. Betul. Sudah bisa Al-Fatihah? Sudah Ya. bisa. Sudah hafal Ya. kuat. Cici mengenal Islam ini mulai tahun berapa? Mengenal Islam di mana saya mau masuk atau baru mendengar Islam? Baru mendengar Islam. Oh, juga baru mendengar Islam dari saya kecil. Ya. Saya sudah mendengar tentang Islam sebenarnya. Tapi kalau untuk ajaran-ajarannya tidak. Yang diajarkan dari saya kecil itu saya didoktrin untuk avoid Islam. Ya. Avoid Islam. Jadi kalau untuk mendengar tentang Islam, saya sudah mendengar tentang yang namanya Islam dari saya kecil, tapi mendengar dalam konsep negatifnya didoktrin untuk menjauhi kalau bisa jangan mendekati orang yang Muslim. Ya. Karena first again saya Cindo, saya Chinese Indonesia, dan bagi mayoritas dari sukunya saya sendiri akan berusaha untuk limit our interaction kalau bisa dengan Muslim terutama ya, karena ada skeptisisme bahwa kita itu takut untuk anak-anaknya ketemu Muslim. That's how. Oke, jadi itu tuh dari our early years saya sudah mendapatkan. Menurut penuturan dari Mu'alaf Jesslyn ini, sejak kecil beliau ini sudah ditanamkan kebencian terhadap umat Islam. Sejak kecil sudah ditanamkan kebencian terhadap agama Islam. Dan kebencian yang paling sering kita dengar, mereka mengatakan bahwa umat Islam itu teroris. Umat Islam itu sering melakukan kekerasan. Umat Islam itu intoleran dan radikul. Seperti itu ya, yang paling sering kita dengar karena imbas dari kebencian yang ditanamkan sejak kecil tersebut.
Adapun bentuk-bentuk kebencian dari non-muslim terhadap umat Islam ya, itu banyak sekali. Kita bisa melihat melalui video-video dari channel-channel penghujat ya, semisal Saifuddin Ibrahim, semisal channel Paul Zong, dan masih banyak lagi. Dan baik melalui komen-komen pula, komen-komen yang menghujat agama Islam banyak sekali kita temukan. Dan hujatan itu dibawanya sampai ke usia dewasa, bahkan dibawanya sampai mati pula ya, akan tetap terus membenci agama Islam karena memang dari kecil sudah ditanamkan kebencian terhadap agama Islam itu ya. Salah satu contoh kebencian non-muslim terhadap umat Islam, selalu menuduh umat Islam itu kalau mau beribadah, kalau mau berdoa, kenapa harus pakai toa, kenapa harus teriak-teriak. Nah itulah kebencian tetapi tanpa dasar. Mereka tidak tahu kalau azan itu adalah panggilan untuk mengerjakan sholat. Jadi azan itu adalah panggilan, bukan berdoa. Tetapi kebodohan itulah yang dipamerkan karena kebencian yang sudah ditanamkan dari kecil tersebut. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan malu menuduh, tetapi tuduhannya ngawur. Semacam doktrin dari keluarga, kayak itu baru dari keluarga. Nah, saat saya sudah masuk gereja, di mana saya sudah mulai bisa berpikir ya, bukan sebagai anak sekolah minggu, sekitar umur 10, 11, 12 itu saya mulai lebih intens mendengarkannya. Itu kita didoktrin untuk avoid Islam karena kita ditanamkan benih-benih ketidaksukaan terhadap Islam sendiri. Nah, dari benih-benih itu semakin besar saya semakin melihat banyak di khotbah-khotbahan itu. Kenapa kita bukan malahan membahas tentang bagaimana our faith sih? Harusnya kan keimanan kita yang dibangun dong ya. Karena kita cuma membangun iman kita itu setiap hari Minggu, setiap kali kita ke gereja. Kebanyakan Kristen itu terutama in the younger age, di mana it's around 12 sampai 20, kita itu pasti cuma hanya mendengar gereja saat kita ke gereja. Senin dan Sabtu itu kita pasti tidak. Tapi malah saat kita ke gereja itu kita bukan diajarkan tentang keimanan kita, tapi kita didoktrin untuk misalnya sudah dibukakan suatu ayat, nanti diperbandingkan. Nah, sedangkan di Islam itu begini. Tapi hal yang dikatakan di mimbar-mimbar tentang Islam itu adalah hal-hal yang supaya membuat kita tidak menyukai. Sedangkan kan the good things is that kita kan sesama religion, right? Ya sama religion, kenapa tidak fokus pada religionmu? Kenapa harus menanamkan hal-hal seperti itu kepada telinga-telinga pendengar? Karena ketika barang itu sudah disampaikan ke telinga pendengar, persepsi mereka akan berbeda. Dan jika yang tanamkannya saya sudah benih-benih negatif, benih-benih oh jangan masuk ke Islam nih, ntar Islam tuh ada begini-begini, Islam tuh sholat tuh aneh. Fakta yang dikemukakan oleh Mu'allaf Jaslin memang realitanya seperti itu ya. Kita ambil contoh saja Saifuddin Ibrahim ini ya, ndak di gereja, ndak di YouTube, ndak di media sosial. Setiap kali dia keluar-keluar yang katanya khotbah, yang katanya ceramah itu, selalu agama Islam, ayat Al-Quran dan hadis yang dibahasnya. Tetapi itu adalah pelintiran dan penafsirannya dibuat sesuka hati dari si Saifuddin Ibrahim ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menanamkan benih-benih kebencian bagi umat Kristen kepada agama Islam, kepada orang Islam, realita dan fakta. Dan setiap hari kita bisa menemukan ya konten-konten semacam konten Saifuddin Ibrahim ini. Setiap kali dia membuat video selalu dia memfitnah, menuduh dan menistakan agama Islam. Dan tujuan utamanya adalah ingin memurtadkan umat Islam sebanyak-banyaknya. Hal serupa tidak dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim saja, melainkan banyak sekali dari channel-channel Kristen yang tukang hujat. Selalu seperti itu yang dilakukannya setiap hari. Mereka tidak membahas agamanya sendiri, mereka sibuk menyerang agama Islam untuk menanamkan benih-benih kebencian terhadap agama Islam tersebut. Para pembenci-pembenci agama Islam ini ya, mereka tidak menyadari, ironisnya justru dari umat Kristen sendiri yang kritis dan logis, cerdas, mau mempergunakan logika dan akal sehatnya, maka akan seperti Mu'allaf Jaslin ini, akan mempelajari apakah memang benar agama Islam itu sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka tanamkan berupa kebencian terhadap umat Islam, terhadap agama Islam, apakah benar seperti itu. Dan bagi umat Kristen yang mau berpikir, maka mereka akan mencari tahu, mereka akan belajar perbandingan agama, sehingga akhirnya ujung-ujungnya menjadi mu'alaf. Ini yang paling suka dikritik oleh orang-orang
orang-orang Kristen ya, Islam kalau berdoa harus teriak, harus pakai toak ya setiap Oh, masjid. itu bukan berdoa itu. Ya seperti itu ya. Panggilan itu. Oh. Namanya adzan. Itu bukan berdoa. Nah, kita itu di Kristen tuh banyak dibilang bahwa Islam kalau berdoa saja harus diteriakin. Emang Tuhannya nggak bisa mendengar ya? Oh, bukan. Itu adzan. Namanya adzan itu panggilan untuk masyarakat, ayo datang sini. Oh. Hayya 'alas shalah. Mari datang salat ke sini. Hayya 'alal falah. Ayo kita bersama-sama meraih kemenangan. Oh, supaya orang-orang bersolat berjamaah, bersolat di rumah, supaya mengingat waktu ya. Nah, itu sepertinya persepsi yang kita dapatnya salah di gereja ini. Karena selama saya di gereja, setahu saya memang banyak sekali disindir berkali-kali sampai akhirnya kita merasa, oh benar ya, mungkin ya, kenapa berdoa mesti berteriak. Sedangkan kan di Kristen itu berdoa itu kita boleh, there's a lot of version di gereja di mana kita menyembah atau apa bersuara, tapi banyak disarankan juga tidak apa-apa kalau berdoa tidak bersuara. Tuduhan paling mendasar yang ditanamkan sejak kecil ya, ketika mereka mendengar azan, dituduhnya Tuhannya umat Islam itu tuli, Tuhannya umat Islam itu tidak mendengar, makanya kalau berdoa harus teriak-teriak, harus pakai toa. Nah, itulah persepsi yang salah, dan lalu tuduhan itu dibawanya sampai dewasa. Bahkan Mu'alaf Jazlin ini kali ini baru tahu setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Ipung ya, bahwa azan itu adalah panggilan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat di masjid. Jadi azan itu bukan teriak-teriak memanggil Allah, bukan, tetapi itu adalah panggilan sholat. Nah, itulah ya salah satu kebencian yang ditanamkan. Sampai saat ini pun kita masih sering mendengar, kita masih sering melihat komen-komen dari umat Kristen yang menuduh umat Islam kalau berdoa harus teriak-teriak, harus pakai toa. Apakah Tuhannya umat Islam itu tuli? Seperti itulah. Nah, teman-teman, itulah kisah dari Mu'alaf Jazlin. Ternyata dari kecil sudah ditanamkan doktrin kebencian terhadap agama Islam, terhadap umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang beliau sudah masuk Islam dan sudah kita ketahui bersama, beliau sudah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang istiqomah dan kuat imannya. Terbukti dengan kemarin ketika berbincang-bincang dengan Ustadz Ipung Atria, beliau bersedia atau melayangkan tantangan debat kepada pendeta Andri Tunggal yang mana selalu mereaksi dan membantah video-video dari Ustadz Ipung Atria. Sahabat, kita doakan untuk Mu'alaf Jazlin mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat, tetap berpegang teguh dalam iman dan Islam. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.